Pemerintah kembali menambah pendapatan dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar Rp100 triliun ke sektor perbankan. Dengan tambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan kini mencapai sekitar Rp300 triliun. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan kembali menambah penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Langkah ini guna menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri dan meredam lonjakan imbal hasil surat berharga negara atau SBN. Pemerintah kembali menambah pendapatan dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar Rp100 triliun ke sektor perbankan. Dengan tambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan kini mencapai sekitar Rp300 triliun. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Purbaya menjelaskan tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan likuiditas di masyarakat. Sebab tren yield SBN sempat meningkat yang mengindikasikan pelepasan SBN di market oleh perbankan. Purbaya menuturkan pemerintah secara aktif memantau pergerakan yield sebagai indikator kondisi perbankan, di mana kenaikan signifikan menjadi sinyal adanya kekurangan dana di sistem keuangan. Anda lihat kalau bond yield naik 1%, 0,1%, saya udah perhatiin ada apa nih. Naik 0,4%, pasti kekeringan likuiditas di bank kurang. Atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang, tambah lagi masukin ke sistem. Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi 100 triliun ke sistem perekonomian loh. Anda nggak tahu kan? Dengan penempatan dana yang lebih fleksibel, Purbaya memastikan kebutuhan APBN tidak akan terganggu. Dengan tambahan likuiditas tersebut, perbankan diharapkan memiliki ruang lebih untuk menyalurkan kredit hingga menjaga stabilitas sektor finansial nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDX. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, suntikan dana Rp100 triliun demi stabilitas pasar obligasi, kita sudah hadir bersama saya di studio ID Eksternal dengan Mas Alfian Fernando, Head of Research and Market Information Unit dari PHI, menilai harga efek Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Alfian, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih atas waktunya hadir di studio ini. Menarik kalau kita cermati tadi, pemerintah masih mencermati kenaikan dari yield ya atau imbal hasil nih dari surat utang kita begitu. Nah, apa yang bisa PHI review nih? Kapan mulai terjadi kenaikan ini? Kemudian bagaimana Anda melihat tren dari kenaikan yield sendiri? Ya, sebetulnya memang kita sudah lihat kenaikan yield obligasi itu terjadi sejak awal tahun, Mas Pras. Cuman memang di bulan Maret atau bisa kita bilang kurang lebih 1 bulan terakhir kenaikan yield ini terjadi sangat signifikan, terutama karena faktor global yang terjadi di market. Ya. Kita bisa lihat yield obligasi selama 1 bulan terakhir, ya dari sejak bulan Februari sampai bulan Maret, terutama untuk tenor-tenor pendek itu naik bisa sampai 100 basis. Wow, itu kenaikan yang sangat signifikan dan memang kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang faktor eksternal yang sangat luar biasa terjadi di global. Baik, lebih dipicu karena memang faktor eksternal. Ya. Perang yang terjadi di Timur Tengah dan juga mungkin beberapa waktu sebelumnya kita tahu kan juga masih ada berlanjut perang Rusia-Ukraina dan beberapa konflik di beberapa wilayah lainnya begitu. Ya, faktor pertama tentu yang terjadi menyebabkan yield obligasi menaik signifikan itu adalah ketidakpastian global. Satu, dari sisi adanya perang terjadi di berbagai tempat, Rusia, Ukraina dan juga US-Iran, itu membuat investor lebih memilih untuk berinvestasi ke obligasi atau aset investasi yang lebih aman dibandingkan negara emerging market seperti kita, sehingga capital outflow terjadi. Itu terjadi di dua-duanya, baik di pasar saham dan juga pasar obligasi. Kita sama-sama melihat ada capital outflow yang terjadi sejak awal tahun, Mas Pras. Nah, yang kedua di pasar obligasi sendiri yang paling berpengaruh juga kita lihat perubahan ekspektasi rate cut. Awalnya kan sejak awal tahun kita lumayan optimis ya menghadapi tahun 2026 terutama untuk pasar obligasi karena kita lihat sepertinya akan terjadi rate cut cycle di tahun ini. Baik dari Fed maupun BI kita ekspektasikan ada penurunan suku bunga lagi lebih lanjut di tahun ini. Tapi ternyata dengan keadaan seperti ini sepertinya sulit untuk mau dari global maupun Indonesia untuk
punya ruang menurunkan suku bunga lagi. Itulah makanya kenapa di bulan Maret ini yield itu naik signifikan, Mas. Oke, itu dia ya. Dalam 1 bulan terakhir naik signifikan, tapi tren kenaikannya sudah berlanjut sejak awal tahun ini sudah mulai terjadi. Nah, dari pasar global tadi Anda katakan ini yang cukup dominan. Kemudian shifting investasi ini menarik. Seberapa mengkhawatirkan kalau memang ini terjadi terus-menerus, mengingatkan kita tidak tahu ini perang berkepanjangan di Timur Tengah belum sampai kapan itu berakhir, nggak ada yang tahu begitu, Mas Alfian. Kalau dari sisi PHI kemarin kita melihat sebetulnya indikator paling utamanya ada di US Treasury. Sekarang angka US Treasury yield itu sudah berada di level 4,3%. Naik dari sekitar bulan Februari yang masih di kisaran 3,9% sih. Sekarang sudah naik ke 4,3% dan ini juga angka yang cukup tinggi dan memang menjadi perhatian dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Mereka pun cukup khawatir kalau bond yieldnya mengalami kenaikan signifikan. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini dengan mereka juga punya kekhawatiran dari sisi bond yield yang naik signifikan, saya rasa akan ada upaya-upaya untuk meredam volatilitas pasar ini supaya bond yield-nya kembali turun. Nah itu dia, dampaknya di Indonesia sendiri seperti apa? Mengingat tadi kan juga sudah dicermati oleh Pak Purbaya begitu, ada likuiditas yang nampaknya menjadi concern dari pemerintah kalau memang yield obligasi ini naik terus. Ya, dari sisi pemerintah Indonesia juga posisinya sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Sama, kita juga khawatir pasti kalau bond yield kita mengalami kenaikan signifikan, terutama dalam jangka pendek. Karena satu dari sisi pemerintah, dari Kementerian Keuangan juga, kalau bond yield-nya naik terlalu tinggi, ketika nanti mereka mau issue obligasi pemerintah baru, otomatis pembiayaannya meningkat, sehingga merugikan bagi negara. Karena dari sisi pembiayaan kita juga masih butuh pembiayaan cukup banyak, program-program pemerintah masih banyak, APBN kita juga tidak dalam kondisi yang cukup baik saat ini, sehingga kekhawatiran itu ada. Makanya kemarin Pak Purbaya melakukan injeksi ke perbankan, harapannya bisa menurunkan bond yield. Itu dia. Apakah ini menjadi salah satu solusi yang solutif di tengah kondisi saat ini dengan penambahan? Karena sebelumnya kan ada 200 triliunan, kemudian ditambah lagi 100 triliunan seperti sudah disampaikan Pak Purbaya. Kita bahas nanti lebih jauh ya di segmen berikutnya. Mas Alfian, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan lihat dari sisi tren imbal hasil ataupun yield obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun. Pergerakan dalam 1 bulan terakhir ini dia. Seperti yang sudah disampaikan Mas Alfian, memang dalam 1 bulan terakhir tren kenaikan dari yield obligasi, baik yang pemerintah maupun juga nanti swasta ataupun korporasi, memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sampai dengan 25 Maret tercatat paling tinggi nih, 6,95% untuk tenor yang 10 tahun begitu ya, yield obligasi pemerintah. Berikutnya, kita lihat dari sisi tren imbal hasil obligasi korporasi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga tidak jauh berbeda dengan obligasi pemerintah. Trennya memang cenderung naik terus dari 27 Februari sampai dengan tertinggi tercatat di 25 Maret 2026 di 7,62% untuk obligasi korporasi tenor 10 tahun, ratingnya AAA. Nah, ini tidak jauh berbeda kalau kita sandingkan dengan tadi obligasi pemerintah di 6,95%. Meskipun kita lihat dalam 2 hari berikutnya cenderung turun lagi untuk obligasi pemerintah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kalau kita akan cermati beberapa data lainnya, ada pergerakan BI rate juga yang tidak jauh berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, masih bertahan di 4,75%. Itu dia beberapa data yang kita sudah sampaikan, meskipun ini perlu kita cermati apakah ruang-ruang untuk penurunan suku bunga acuan masih tersedia atau tidak. Ini akan kita bahas lebih jauh bersama dengan Mas Alfian. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan, tren obligasi ini dari pemerintah maupun korporasi cenderung naik terus yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Alfian tadi. Bagaimana Anda melihat trennya setelah tanggal 25 Maret? Kan ada kecenderungan turun ya, Mas. Nah, potensinya berlanjut atau ini hanya ya sementara saja begitulah, nanti kemudian fluktuasinya akan kembali lagi terjadi. Seperti apa kira-kira? Sebetulnya jawaban jujurnya kita juga harus mencermati juga kondisi di global. Sampai dengan saat ini Mas Pras, kondisi di global itu masih penuh dengan ketidakpastian. Kita tahu sendiri US dan Iran ini perangnya maju mundur nih, sedikit mereda, kemudian memanas kembali, sedikit mereda lagi, kemudian memanas kembali. Nah, yang memang paling kita tunggu adalah
jalan tengah atau jalan keluar dari kisruh atau konflik antara US dan Iran ini. Kalau memang meredanya akan segera terjadi atau dalam beberapa waktu dekat terjadi, kemungkinan tren penurunan bond yield ini akan terjadi. Ya. Tapi kalau memang belum, ya mau tidak mau investor pun juga harus menyelamatkan portfolionya kan. Makanya kita lihat tren bond yield itu mengalami kenaikan karena memang ketidakpastian yang tinggi, lebih baik kita ya mau nggak mau investor juga stay cash lebih baik gitu. Dan pemerintah tadi sudah, Kementerian Keuangan khususnya sudah menggelontorkan anggaran baru lagi 1 minggu sebelum Lebaran ya, seperti disampaikan oleh Pak Purbaya tadi, 100 triliun rupiah. Menurut Anda ini akan efektif, akan menjadi solusi begitu kalau tidak untuk jangka pendek menahan atau meredam dari kenaikan yield obligasi tadi? Ya, kalau kita lihat sih sebetulnya langkah dari Pak Purbaya itu cukup baik, karena memang beliau tahu ya bahwa bond yield ini mengalami kenaikan signifikan bukan karena faktor fundamental di dalam negeri, tapi memang dari sisi faktor global. Nah, yang bisa dilakukan oleh Kemenkeu melakukan intervensi lah, setidaknya mencoba untuk meredam atau menjadi buffer dari penurunan harga obligasi ini dengan melakukan injeksi ke perbankan. Harapannya perbankan melakukan pembelian ke SBN sehingga penurunannya meredam. Itu langkah yang baik menurut saya. Cuman memang kemarin kita terpotong oleh libur Lebaran. Jadi kita belum bisa lihat impactnya. Belum bisa lihat. Tapi selama 2 hari kemarin sih, sejak perdagangan dibuka, kita lihat sih bond yield mengalami penurunan lumayan lah. Beberapa basis gitu. Cuman impact lebih lanjutnya kita perlu cermati sih. Ini menarik kalau Anda katakan tadi tidak sesuai dengan kondisi fundamentalnya dari pasar obligasi di dalam negeri. Ini overshooting saja atau bagaimana Anda melihatnya? Kalau melihat dari kenaikannya dalam 1 bulan hampir 100 basis, terutama untuk tenor pendek, kita bisa bilang ini overshooting. Karena memang sesuai yang tadi saya bilang, bukan fundamentalnya yang berubah. Dalam negeri masih sama-sama saja keadaannya gitu. Hanya dari faktor global yang cukup signifikan volatilitasnya. Transmisinya yang mungkin kalau misalnya sudah ada dana segera masuk lagi 100 triliun yang memang tadi untuk bisa menjaga yield obligasi kita tetap rendah begitu, dalam artian ini tidak membutuhkan biaya lagi yang mungkin lebih tinggi pada saat mungkin ada isu-isu baru ya terkait dengan pasar obligasi kita. Anda melihat bagaimana mekanisme transmisinya, butuh berapa lama sih biasanya kalau memang ada aliran dana segar ini masuk ke obligasi? Kita bisa lihat mungkin kalau dari sisi injeksi dana ini mungkin bisa masuk ke pasar SBN ya kurang lebih bisa 1 bulan sampai lebih gitu. Karena tentu dari sisi perbankan juga tidak mau terlalu buru-buru lah quote-unquote untuk melakukan pembelian obligasi, karena biasanya perbankan kalau melakukan pembelian obligasi pemerintah itu sifatnya HTM atau hold to maturity. Jadi dia akan pegang sampai jatuh tempo. Nah, melihat keadaan yield yang tinggi ini, sebetulnya ini positif untuk perbankan yang mendapatkan injeksi likuiditas dana. Karena ketika dia membeli obligasi, dia akan dapat yield yang bagus untuk dia pegang sampai jatuh tempo. Nah, berikutnya kalau misalnya ada kenaikan yield obligasi baik yang tadi untuk pemerintah maupun korporasi, benchmark memang yang 10 tahun ya. Kalau kita lihat ini apa kalau bisa disampaikan dampaknya terhadap investornya sendiri seperti apa? Dampak terhadap investor tentu pasti portfolio turun, Mas Pras. Kalau dalam 1 bulan terakhir, saya yakin banyak investor, terutama institusi ya, bisa kita bilang kayak dana pensiun dan insurance, aset manajemen, itu pasti portfolionya merah, terutama untuk obligasi. Karena memang kenaikan yieldnya sangat cepat, dan itu terjadi di keseluruhan tenor. Walaupun paling besar di tenor pendek, tapi secara keseluruhan yieldnya memang naik semua. Jadi dampaknya memang portfolionya pasti merah. Hanya saja untuk dana-dana baru seperti tadi yang diinjeksi ke perbankan, kalau mau melakukan investasi, memang ini momen yang bagus karena yieldnya mengalami kenaikan. Iya, itu dia. Berarti mulai bisa kita menyisihkan dana kah untuk masuk investasi obligasi atau tidak? Strateginya seperti apa? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Meningkatkan SBN di pasar sekunder atau enggak gitu ya? Nomor 8 ya.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Alfian Fernando, Head of Research and Market Information Unit dari Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, itu dia, dengan beberapa informasi tadi, kemudian ini Anda katakan bisa menjadi momen yang tepat untuk investasi. Nah, seperti apa momen yang tepat, kemudian strategi investasi apa yang perlu disiapkan kalau kita ingin berinvestasi di obligasi, baik yang mungkin pemerintah maupun yang korporasi? Tentu sesuai dengan judulnya ya, namanya investasi, pasti kita kalau untuk retail pastikan uangnya dingin. Oh, oke. Ya, pastikan uangnya dingin, terutama untuk obligasi. Kenapa? Karena obligasi kita ada tenor lah. Kebanyakan orang terutama retail membeli obligasi itu dipegang sampai jatuh tempo. Institusi pun juga banyak yang seperti itu. Yang melakukan trading paling hanya aset manajemen dan insurance gitu, yang masih melakukan trading obligasi gitu. Untuk dana pensiun, untuk perbankan, untuk retail itu kebanyakan memang membeli untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo. Jadi strateginya memang pastikan uangnya dingin dan tentu yang perlu kita perhatikan, kondisi volatilitas wajar terjadi di market, Mas Pras. Terutama dengan kondisi seperti ini di sejak awal tahun lah ya, kita sudah tahu ketidakpastian global itu sangat tinggi. Maka harusnya kalau investornya cermat, sebetulnya keadaan seperti ini memang sudah bisa kita maklumi terjadi karena ketidakpastian global tinggi. Berarti seberapa kuat juga tadi kebijakan pemerintah dengan menyalurkan lagi begitu 100 triliun kepada pasar SBN di Indonesia, di dalam negeri begitu, apakah akan meningkatkan juga nanti transaksi ataupun permintaan SBN di pasar sekunder misalnya? Sampai saat ini kita lihat data transaksi sih masih cenderung sama, Mas Pras. Masih cenderung sama. Memang ada peningkatan 2 hari terakhir, terutama di obligasi korporasi. Tapi menurut cermat saya, peningkatan itu terjadi mungkin karena libur panjang juga. Karena sebelum libur panjang memang transaksi cenderung turun. Setelah libur kan wajar kalau transaksi ada peningkatan. Jadi untuk dampaknya ke transaksi pasar sekunder masih kita perlu cermati beberapa hari ke depan. Tapi secara keseluruhan pasar obligasi kita sebenarnya masih cukup stabil ya, meskipun Anda katakan tadi memang tekanan dari global dan tidak sesuai dengan kondisi fundamentalnya sendiri begitu untuk pasar obligasi di dalam negeri. Ya, kondisi stabil dari sisi yield tentu lagi volatile. Tapi dari sisi penerbitan issuance masih banyak issuance yang terjadi sepanjang tahun ini. Dan dari sisi pemerintah sendiri, bahkan di kuartal 1 target issuance-nya itu issuance-nya lebih tinggi dibanding targetnya. Issuance-nya itu 250 triliun, targetnya hanya 220 triliun. Jadi memang dari sisi issuance dan juga demand masih tinggi, hanya memang yield-nya dan harganya saja yang volatile. Harganya masih volatile, yang memang tengah tertekan ya karena adanya pasar global yang sedang bergejolak, tapi tadi dengan adanya intervensi pemerintah di sana ini diharapkan mampu meredam lagi dari yield obligasi yang tidak terlalu signifikan lagi begitu diharapkan kenaikannya. Nah, kalau kita bicara peran PHI sendiri dalam menjaga transparansi, kemudian bagaimana kredibilitas harga SBN di dalam negeri ini seperti apa? Karena kita tahu tadi volatility yang perlu kita perhatikan begitu sejauh ini. PHI sebagai satu-satunya lembaga penilai harga efek Indonesia yang ya quote unquote kita bisa bilang hanya satu-satunya di Indonesia, makanya kita pasti sangat menjaga transparansi harga, terutama untuk obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi yang investment grade. Jadi kita memang menjadi acuan, Mas Pras, dari sisi price discovery lah bahasanya kita bilang. Dari sisi price discovery kita menjadi acuan bagi seluruh investor obligasi, retail, perbankan, aset manajemen, dana pensiun, insurance, semua mengacu ke kita, bisa dibilang price discovery. Jadi transparansi dari sisi kita memang sangat kita jaga, tidak independen. Tentu kita tidak punya kepentingan dari sisi pasar obligasi, karena kita juga tidak boleh melakukan pembelian ataupun pemilikan dari pasar obligasi. Jadi independensi terjaga dan transparansi sangat kita buka harga obligasi oleh PHI. Jadi basis covernya aman. Menarik. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai risiko, setiap investasi tentu ada risikonya kan. Nah, untuk obligasi sendiri seperti apa sih kalau kita lihat begitu risikonya? Mungkin dengan kondisi saat ini, stabilitas sistem keuangan yang masih terus dijaga, begitu dengan intervensi pemerintah yang juga diharapkan mampu meredam lagi tadi tekanan-tekanan terhadap pasar obligasi di Indonesia, sehingga kita perlukah ada strategi khusus atau bagaimana untuk bisa
ya meredam lah paling tidak lagi-lagi bicara mengenai risiko investasi obligasi di saat-saat seperti ini. Strategi pengelolaan portfolio obligasi yang paling umum adalah menjaga durasi, Mas Pras. Di saat volatility yang tinggi seperti ini, kebanyakan portfolio management atau fund manager itu menggunakan portfolio dengan durasi pendek. Oke. Artinya apa? Kalau portfolionya mempunyai durasi yang pendek, dia cenderung tidak terlalu terimpact dengan volatilitas pasar. Oh iya, iya. Seperti saat sekarang, kalau pasarnya mengalami pelemahan, portfolionya cenderung melemahnya tidak terlalu banyak karena durasinya pendek. Jadi saran saya bagi para investor, kalau memang mau menjaga portfolionya lah dari volatilitas pasar, perpendek durasinya. Karena memang ketidakpastian global sampai sekarang masih belum bisa kita tebak. Oke, nah bagi mereka yang mungkin sudah memiliki tenor panjang itu bagaimana? Mau nggak mau harus siap dengan kerugian ya, yang memang mungkin sudah terjadi sampai saat ini. Tapi kalau kita lihat sampai dengan saat ini, justru tenor panjang cenderung pelemahannya nggak terlalu parah sih. Itu dia. Dibanding dengan tenor pendek. Jadi ada plus minusnya ya kalau memang kita lihat dengan tenor yang pendek menengah panjang gitu. Tapi tenor aja masih tetap cukup seksi lah tenor-tenor benchmark seperti 10 tahun ini ya. Baik yang obligasi dari pemerintah maupun juga yang korporasi. Nah kalau kita lihat ke depan begitu strategi-strategi apa saja yang perlu juga disiapkan ini menyikapi ya untuk baik dari sisi pemerintahnya, otoritas begitu agar yield SBN ini tetap terkendali tapi juga tidak mengganggu likuiditas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang perlu dijaga sih kalau dari sisi pemerintah, kita benar-benar mengharapkan kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan tidak terlalu berlebihan lah bisa dibilang. Terutama di kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian global, fiskal itu sangat perlu dijaga prudennya. Kita pastikan fiskal kita pruden. Gitu. Dari sisi moneter, tentu misi utamanya sekarang adalah menjaga nilai tukar rupiah supaya tidak melemah terlalu signifikan. Kalau rupiah melemah signifikan pasti akan sangat berpengaruh ke sektor real, ke ekonomi kita, sehingga dari sisi kebijakan moneter yang target utamanya sekarang adalah menjaga nilai tukar. Makanya kemarin kita lihat BI juga menyampaikan sedikit ya sepertinya ruang untuk penurunan suku bunga di saat-saat ini gitu, karena dari sisi inflasi sepertinya juga akan mengalami kenaikan, nilai tukar rupiah juga lagi melemah posisi. Baik, lantas proyeksi Anda terakhir terkait dengan pasar obligasi kita begitu paling tidak di sepanjang tahun ini akan seperti apa? Posisi optimisme yang harus tetap kita bangunkah atau seperti apa begitu? Tentu kalau dari sisi kita ya PHI kita tentu selalu optimis dengan keadaan pasar gitu, terutama melihat kondisi sekarang yang pelemahannya terjadi bukan karena fundamental kita. Betul. Tapi karena faktor global gitu. Jadi harapannya ketika nanti faktor global ini meredam atau reda, ya kita berharap dan setidaknya saya melihat sepertinya pasar obligasi juga pasti akan kembali mengalami kenaikan. Gitu. Oke, itu dia. Potensi reboundnya masih tetap terbuka begitu ya Malinda sampai dengan akhir tahun. Jadi memang bagi yang sudah ada dana siap-siap saja masuk di investasi obligasi tentunya baik yang dari sisi pemerintah maupun juga korporasi. Mas Alfian terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini sehingga bisa menambah bagaimana ini keyakinan bagi para investor tentunya untuk menyikapi fluktuasi pasar obligasi karena tekanan global juga yang nampaknya masih mendominasi di tahun 2026 ini. Terima kasih banyak Mas Alfian atas kehadirannya. Sukses untuk Anda ya.